Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahdatul wujud berasal dari kata wahdah yang berarti tunggal atau kesatuan, dan al-wujud yang berarti ada. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Eksistensi atau keberadaan secara harfiah wahdatul wujud artinya adalah kesatuan eksistensi. Doktrin ini tidak mengakui adanya perbedaan antara Tuhan dengan makhluk. Seandainya ada, maka hanya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah keseluruhan, sedangkan makhluk adalah bagian dari keseluruhan tersebut. Dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta ini, karena tak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Sedangkan ditinjau dari segi sejarahnya, paham wahdatul wujud selalu dihubungkan dengan Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi dianggap sebagai penggagasnya. Walaupun wahdatul wujud dikaitkan dengan aliran Ibnu Arabi, tetapi sebetulnya wahdatul wujud sudah diajarkan oleh beberapa sufi sebelum Ibnu Arabi. Sufi sebelum Ibnu Arabi yang membuat pernyataan yang dianggap mengandung doktrin wahdatul wujud adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam sebuah karyanya, Al-Ghazali berkata, sesuatu yang maujud dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada wujud kecuali Allah dan wajahnya. Dengan itu pula, maka segala sesuatu binasa kecuali wujudnya, secara azali dan abadi. Ma'ruf Al-Karhi, salah satu sufi yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi, adalah orang pertama yang mengungkapkan syahadat dengan kata-kata, tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah. Tokoh yang cukup berperan mempopulerkan istilah wahdatul wujud adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama Islam, guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Walaupun Ibnu Taimiyah menggunakan istilah wahdatul wujud untuk mengkritik terhadap doktrin wahdatul wujud, tetapi istilah ini sudah banyak digunakan oleh kalangan sufi dalam ajaran tasawuf. Siapakah tokoh-tokoh wahdatul wujud? Di antaranya adalah Al-Khalaj. Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Khalaj, dikenal dengan nama Al-Khalaj, seorang syekh sufi keturunan Persia abad ke-9 dan ke-10. Dilahirkan di kota Tur di kawasan Baidah, Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Ia terkenal dengan ucapannya, Ana al-Haq, akulah kebenaran, karena ucapannya itu mengakibatkannya dieksekusi. Sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah, dan karena kebenaran adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Khalaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Kemudian Siti Jenar. Nama asli dari Syekh Siti Jenar adalah Raden Abdul Jalil, lahir di Iran tahun 1348 sampai 1439 Hijriah atau 1426 sampai 1517 Masehi, bertempat tinggal di Jepara, Jawa Tengah. Siti Jenar terkenal sebab ajarannya manunggaling Kaula Gusti, istilah wahdatul wujud yang dijawakan. Berikutnya, Syekh Abdul Hamid Abulung. Keyakinan yang telah tertanam pada masyarakat saat itu terusik dengan tersebar dan tersiarnya ajaran Syekh Abdul Hamid Abulung yang menyatakan bahwa ajaran yang selama ini diberikan, yaitu berupa tauhid dan syariat, hanyalah bagian luar atau ilmu kulit dari ilmu kesejatian atau hakikat, bukan ilmu yang sebenarnya. Maka gemparlah masyarakat ketika itu dan menjadi perbincangan serta perdebatan dan perselisihan. Syekh Abdul Hamid Abulung atau Datu Abulung memiliki paham tasawuf wahdatul wujud. Pandangan tasawuf yang dianutnya dipengaruhi oleh aliran Ittihad Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Khalaj yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Pansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Kesempatan Syekh Abdul Hamid dalam mengembangkan ajaran wujudiyah mulai mendapatkan sandungan ketika tersiar sampai ke telinga Sultan Tahmidillah
dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bahwa ajaran yang dibawanya dianggap meresahkan masyarakat. Dilaporkan Abdul Hamid mengajarkan orang-orang bahwa tidak ada wujud kecuali Allah, tidak ada wujud selainnya, Dia adalah aku adalah Dia. Syekh Muhammad Arsyad sebagai penganut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani, guru dari tokoh-tokoh tarekat Samaniyah Nusantara, tidak sepakat dengan pemikiran wujudianya Syekh Abdul Hamid dan bahkan menganggapnya musyrik. Akibat dari pemikirannya, Syekh Abdul Hamid Habulung berakhir hidupnya di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsyad yang pada waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Lalu ia dimakamkan di Kampung Habulung, Sungai Batang, Martapura. Selanjutnya, Ibnu Arabi salah satu sufi terkenal dalam perkembangan tasawuf, lahir pada tahun 560 Hijriah, merupakan tokoh yang cukup kontroversial. Ia mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan lahiriah darinya. Perkataan yang diungkapkannya, Maha Suci Dat yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia adalah segala sesuatu itu sendiri. Wallahu a'lam. Batur sedulur sekampung, demikian para ulama yang menganut paham wahdatul wujud yang berakhir tragis. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap berduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.